Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kita bertemu lagi di video pembelajaran kali ini. Minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan bahwa kita sekarang akan membahas mengenai menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Simak videonya baik-baik ya. Struktur teks prosedur ada 4. Yang pertama tujuan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah, dan yang keempat penutup. Kita telah satu persatu. Di sini sudah ada contoh yang kemarin, cara membuat dalgona coffee. Pada bagian atas yaitu menunjukkan pendahuluan yang berisi tujuan pembuatan sesuatu, apa yang akan dibuat sesuai judulnya. Lalu pada bagian bawah ada bahan dan alat yaitu berisi bahan yang diperlukan dan juga ukurannya yang akurat. Lalu yang selanjutnya cara pembuatan, ini termasuk ke dalam struktur langkah-langkah yang berisi tahapan pembuatan secara urut. Lalu bagian bawah ini ada penutup yaitu berisi ucapan selamat atau memotivasi orang untuk melakukan sesuatu. Nah, sebelum dilanjut, kalian bisa tulis dulu, ini adalah tugas nomor 1. Carilah contoh teks prosedur di sekitar kalian, boleh melalui buku atau internet. Lalu kalian tuliskan ke dalam bagan seperti contoh ini. Di sini kalian tinggal menyebutkan uraian dari strukturnya. Yang pertama ada tujuan, uraiannya apa saja kalian tulis. Begitupun untuk yang seterusnya. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya yaitu menelaah penggunaan bahasa pada teks prosedur. Yang pertama kalimat perintah, kedua penggunaan bentuk pasif, ketiga batasan, keempat penggunaan kata keterangan, kelima kalimat saran, keenam kata hubung dan pelesapan, dan yang ketujuh penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Oke, kita telaah satu persatu. Yang pertama penggunaan kalimat perintah. Kalimat perintah yaitu yang bermakna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Ini contohnya, ada pernyataan, Anda perlu memposisikan tubuh sejajar dengan monitor. Kita rubah dengan menggunakan kalimat perintah menjadi posisikan tubuh Anda sejajar dengan monitor. Seperti itu ya. Nah, ini adalah soal nomor 2. Kalian ubah pernyataan berikut ke dalam bentuk kalimat perintah. Kalian bisa lihat di sini ada pernyataan. Kalian tinggal ubah saja ke dalam bentuk kalimat perintah ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu penggunaan bentuk pasif. Nah, untuk apa sih penggunaan bentuk pasif? Yaitu untuk memberi saran tambahan atau peringatan supaya tidak terjadi kesalahan yang fatal. Ini bisa kalian lihat contoh kalimat aktif dan pasif. Kalimat aktif itu kata kerjanya menggunakan awalan menekan, sedangkan yang bentuk pasif itu kata kerjanya awalan yaitu ditekan. Bisa kalian lihat contohnya ya. Nah, ini untuk soal nomor 3. Kalian bisa melihat kalimat aktif ada 2 contohnya ya. Nah, kalian tinggal ubah ke dalam bentuk pasif. Materi yang selanjutnya yaitu penggunaan batasan. Nah, misalnya pada kalimat angkat kaki kanan, itu kan tidak ada batasannya ya. Sedangkan dalam teks prosedur itu harus dirinci secara jelas. Jadi kita gunakan batasan menjadi angkat kaki kanan setinggi lutut. Setinggi lutut itu kan merupakan batasan yang jelas ya. Yang selanjutnya yaitu penggunaan kata keterangan. Kata keterangan yaitu kelas kata yang memberikan keterangan dari kata yang lain. Di sini ada berbagai macam keterangan. Yang pertama ada keterangan cara. Contohnya menggunakan kata dengan dan secara. Misal, bungkuslah adonan dengan rapat. Nah, lalu yang kedua ada keterangan alat. Di sini contoh katanya yaitu dengan menggunakan. Misalnya aduk menggunakan mixer, seperti itu ya. Lalu yang ketiga yaitu keterangan tujuan. Contoh katanya untuk, supaya, dan agar. Misalnya lilin jangan terlalu panas agar tidak merusak kain, gitu ya. Lalu ada keterangan derajat atau kualitas. Contoh katanya secepatnya, 1 kali, 2 kali, sebulan sekali, atau yang lainnya. Misalnya ulangi gerakan sebanyak 3 kali, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada kata keterangan syarat. Contoh katanya yaitu jika. Misalnya, jika terlalu lama akan cepat gosong, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada kata keterangan akibat. Contoh katanya,
hingga sampai menjadi akibatnya, misalnya goreng adonan hingga kecoklatan, seperti itu ya. Lalu materi selanjutnya yaitu penggunaan kalimat saran, penggunaan kata hubung seperti sebaiknya, hindari, jangan, sebaiknya, dan lain-lain. Contohnya, jangan terlalu banyak atau nanti akan gosong misalnya. Yang selanjutnya penggunaan kata penghubung, pelesapan, dan kata acuan. Dalam langkah-langkah, setiap langkahnya bisa dihubungkan dengan kata kemudian, sekarang, berikutnya, dan lain-lain. Kalian bisa membuat langkah-langkah dalam bentuk paragraf ataupun bentuk penomoran. Yang penting itu kalian dalam langkah-langkah itu secara urut susunannya ya. Nah, lalu yang selanjutnya ada penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Akhiran i itu digunakan jika objek dalam kalimat itu tidak bergerak. Contohnya, lumuri loyang dengan mentega. Nah, di sini objeknya itu loyang, jadi si loyangnya itu tidak bergerak ya. Biasanya untuk penggunaan akhiran i ini menggunakan kata dengan. Sedangkan akhiran kan yaitu digunakan jika objek bergerak, contohnya lumurkan mentega pada loyang. Dan akhiran kan ini biasanya menggunakan kata pada. Nah, coba ini soal nomor 4, kalian pasangkan kata di bawah dengan menggunakan kalimat yang di sampingnya. Terlihat ya, ada 6 kalimat, kalian tinggal memasangkannya dengan kata yang berakhiran i dan akhiran kan. Nah, ini untuk soal nomor 5, kalian cari masing-masing contoh dari kalimat perintah, kalimat saran, kalimat larangan, satu contoh saja. Cukup sekian untuk materi kali ini, mudah-mudahan kalian bisa memahami semua materinya dan bisa mengerjakan tugasnya dengan lancar. Jika masih ada yang belum dipahami, kalian boleh WA ke ibu ya. Untuk pengumpulan tugasnya, kita menggunakan Google Classroom seperti biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.